Uji komparatif untuk one way ANOVA. Misalkan Bapak Ibu ingin melakukan pengujian terhadap sampel yang sama, tapi berulang-ulang ya. Kita lihat trennya, oh ada penurunan. Tapi kita juga lihat sebenarnya ada perbedaan nggak sih dari 3 kali perlakuan atau berapa kali perlakuan. Itu ada perbedaan tidak? Jangan-jangan sama saja. Nanti bisa dilihat dengan beberapa cara, dan itu bisa untuk Bapak Ibu sebagai penguji mungkin bisa lihat itu sebenarnya setelah 3 bulan sama setelah 6 bulan itu ada bedanya nggak sih? Atau sama aja? Atau mau sebelum ada alat baru dengan setelah 6 bulan ada perbedaannya? Kita bisa memisahkan satu-satu. Baik, sama ini datanya ya, datanya ada sampelnya sama ya, sampelnya itu si A, B, C, dan terusnya sama, dia akan diteliti ketika sebelum ada alat baru atau sebelum misalkan ini contohnya mengukur kinerja ya, produktivitas ya, misalkan sebelum ada mobil ya, sebelum ada komputer misalkan sebelum ada komputer atau sebelum ada SPSS misalkan sebelum ada SPSS kinerjanya 12. Setelah itu perusahaan membeli SPSS untuk analisis. Setelah 3 bulan kita ambil data lagi, kemudian kita lihat setelah 6 bulan kita ambil data lagi. Nah, berarti kan sampel yang bersangkutan itu sama ya, yang kita teliti. Kemudian sama kita buat tabel penolong. Tabel penolong ini kita karena ada 3 kolom ya, berarti kita buat ada 3 kode. Mohon maaf ini terpotong, tapi Bapak Ibu bisa lihat langsung di file Excel-nya. Ini 1 untuk sebelum ada alat baru, 2 setelah 3 bulan memakai alat baru, 3 setelah 6 bulan memakai alat baru. Nah, sama tadi pengkodingannya sama, Bapak Ibu bisa menulisnya produktivitas ya. Kemudian nanti di sini adalah kelompok, atau tadi itu apa ya? Ya kelompok lah gitu aja lah. Atau pengujian. Nah, pengujian keberapa? Pengujian pertama, kedua, ketiga, atau silakan aja. Nah, nanti jangan lupa di sini diganti scale dan nominal. Karena nominal kan ada 1, 2, 3, 4 sampai berapapun itu. Nah, jangan lupa values-nya di edit ya. Nah, sama seperti caranya tadi, kalau 1 itu sebelum ada alat baru add. 2 setelah 3 bulan ada alat baru add. Terus kemudian yang 3 setelah 6 bulan pemakaian add. Nanti ada 3 di sini. Lalu larinya ke sini ya, urutannya. Jadi ke sini. Terus ke sini. Lalu ke sini. Nah, di input dulu. Kita input yang 1 itu apa? Berapa skornya? Yang 2 itu apa? Berapa skornya? Yang 3 itu apa? Setelah itu masuk ke analyze, compare means, kemudian masuk ke one way ANOVA. Bapak Ibu bisa melihat langsung di PPT yang sudah saya bagikan step by step-nya. Setelah one way ANOVA, kita masuk, kita edit aja lah. Mana yang mau kita edit? Kontras kah? Post hoc, option, bootstrap. Nah, oh ya, sebelumnya ini, jadi yang dependent list-nya adalah produktivitas karena variabel Y-nya. Kemudian yang jadi faktornya apa? Nah, ada kelompok ini. Masukkan ke kolom sini, ke baris ini. Kemudian kontras itu kita tidak masukkan karena berkaitan dengan misalkan data-data yang sifatnya kebutuhan tertentu dan tidak normal atau yang membutuhkan beberapa pengujian. Lalu kita lihat, kita perbaiki yang post hoc dan option. Post hoc itu biasanya kalau yang diajarkan ya pada umumnya itu hanya deskriptif sama Brown Forsyth. Tapi saya coba weight itu kita
pilih untuk statistiknya penyajian data. Jadi kita penyimpulannya bisa menggunakan beberapa metode ya, branch atau wedge. Kemudian ketika post hoc itu diklik ya, munculnya ini ya, post hoc itu ini. Nah, kita mau pilih semua boleh saja, tetapi nanti malah bingung bacanya ya. Nah, saran saya memang paling mudah yang paling umum digunakan adalah Bonferroni ya. Bonferroni ini. Kemudian kalau ingin melihat sebenarnya perbedaannya bagaimana sih antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita tambah game show world. Ini pun tidak diklik juga nggak apa-apa, game show world. Tapi saya coba klik. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, jika kita lihat, nah kita larinya ke sini aja. Mungkin ini statistik deskriptif ya. Statistik test of apa ini ketutup ini. Nah, ini saya ketutup. Baik, larinya ke sini. Nah, saya ambil pen. Nah, kita lihat dengan pengujian dengan weight, hasilnya nilai sig itu 0,0. Dengan Brown Forrester sama ya, hasilnya 0,0. Artinya apa? Dalam hal ketiganya, oke lah, nilai sig-nya masuk. Berarti ada perbedaan. Kalau secara gabungan, nilai sig-nya adalah 0,0 juga. Berarti oke, ketiganya itu kalau diuji ada perbedaan. Kalau diuji secara bersama-sama ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan sebenarnya itu ada bedanya nggak sih antara kalau kita pecah-pecah sendiri-sendiri? Nah, kita lihat di pengujian ini. Waduh, tutup lagi. Nah, kita lihat sebelum ada alat baru dengan setelah 3 bulan. Ternyata nilainya adalah signifikan. Oke, berarti nggak masalah. Setelah 6 bulan, oke 6 bulan. Nah, kita lihat dari sekian ini mana yang lebih dari 0,05. Oh, ternyata ada ini. Nah, ini. Nah, ini. Apa artinya? Ternyata setelah 3 bulan dengan digunakan setelah 6 bulan pemakaian, oh tidak ada bedanya karena tidak signifikan. Ya, kemudian setelah 6 bulan dengan setelah 3 bulan, oke sama ya tadi dibalik saja. Kemudian setelah 3 bulan dengan setelah 6 bulan dengan menggunakan game Howell ya. Bapak Ibu cukup satu saja boleh ini atau ini. Karena ini tadi saya menggunakan 2 pengujian untuk perbandingan ada beda nggak sih? Ternyata hasilnya sama. Jadi kesimpulannya dengan 3 bulan setelah digunakan 6 bulan pemakaian ternyata tidak signifikan. Nah, walaupun nanti kalau diuji dari awal semua, oh ada perbedaan. Ternyata setelah kita detailkan, oh ternyata ada salah satu yang tidak mempengaruhi. Misalkan diberi SPSS dengan 3 bulan dan 6 bulan, oh enggak ada efeknya. Itu kemudian saya clear dulu. Saya lanjut, saya uji cobakan di SPSS ya. Oke. Untuk mengulang Bapak Ibu yang tadi tertinggal. Nah, jadi ada ini ya, kita hapus saja ini, kita bersihkan, clear. Nah, pertama adalah apa? Sebelum ada alat sebelum ya. Oh, maaf, ini produktivitas ya. Produktivitas. Kemudian di sini adalah kelompok. 0 aja. 0. Terus apa labelnya? Produktivitas ini produktivitas ya. Kemudian ini adalah kelompok. Kita ubah ini ke apa? Ke nominal. Ini ke scale. Kemudian values ya.
Satu adalah sebelum ada alat baru, kita add. 2 setelah 3 bulan, pakai alat baru, kita add. 3 setelah 6 bulan, pakai alat baru. Oke, karena di add terus oke. Kemudian Bapak Ibu silakan masuk ke data view. Data view, aduh ketutupan ini. Bentar. Ketutupan sama zoom-nya. Nah. Oke, terus analyze. Tadi mana compare means. Kemudian ke one way ANOVA. Nah, dependent list-nya kita masukkan produktivitas kerja, kelompoknya masukkan ke faktor. Nah, seperti ini. Kemudian kita option mau mana saja. Nah, misalkan ini. Oke. Lalu postdoc-nya ini ya, jadi ini ya, deskriptif, mungkin ini sama seperti yang di PPT ya. Kemudian postdoc-nya. Postdoc-nya bisa menggunakan Bonferroni. Ya, kalau mau diperkuat dengan game software silakan, kalau enggak satu aja cukup. Dan continue, terus oke. Enggak begitu lama, nah ini tinggal running. Bentar, ini masih running. Warning. Oh, belum saya input ya, maaf. Belum saya input tadi. Lupa. Oh, ini belum saya masukkan ya. Pantesan. Oke. Belum saya masukkan. Lupa. Nah, ini. Ini 12, copy semua aja lah. Nah. Yang penting jangan sampai letaknya salah ya. Mulai 1. Nah, kemudian ini. Oh, ini belum saya masukkan ini datanya. Oke. Kita cek 2 itu 13, benar nggak? Oh, benar. Oke. Kalau sudah, tadi analyze, compare means, terus one way ANOVA. Tadi oke udah ya. Kosongnya udah oke. Kemudian optionnya udah oke. Oke. Nah, tadi maaf. Belum tak input datanya. Secara keseluruhan tadi sudah terlihat bahwa 0,0 ya. Kalau misalkan mau uji distribusi tabel distribusi F, Bapak Ibu bisa melihat dengan nilai F ini dengan F tabel bagaimana. Nah, misalkan kita lihat berarti DF-nya adalah 42 dan 2. Bapak Ibu nanti lihat F2 422 itu berapa. Nah, kalau di atasnya berarti signifikan. Kalau mau misalkan pengen lebih kuat lagi, dan sebenarnya lebih kuat lagi kalau misalkan kita menggunakan beberapa uji coba, menggunakan Wedge and Brown Forest, dan kemudian secara independen, secara multiple comparison bisa dilihat juga. Jadi bisa menggunakan beberapa macam alternatif pengambilan keputusan.